Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial bagaimana cara membuat soal atau memberikan ulangan kepada siswa dengan menggunakan Google Formulir. Jadi pertama di sini saya sudah menyiapkan soal. Di sini sudah saya siapkan soal. Kemudian tentunya kita harus mempunyai akun Google, akun Gmail. Jadi kita sudah masuk di akun Gmail. Kita masuk di aplikasi Google, kemudian kita pilih menu Drive. Kita klik Google Drive. Setelah itu kita arahkan kursor ke pojok yang tanda plus. Kita klik ini. Kemudian kita arahkan kursor ke bawah, kemudian kita pilih Google Formulir. Nah, kita klik, kemudian di sini kita bisa di sini sudah ada tampilan Google Formulir. Nah, di sini formulir tanpa judul, kita buat judulnya dulu. Contoh di sini kita buat soal atau penilaian tengah semester ADM pajak 11 AKL. Nah, penilaian tengah semester administrasi pajak 11 AKL. Kemudian karena kita mau isi bagian pertama itu didahului dengan identitas siswa. Nah, kita tulis deskripsinya. Isilah data berikut dengan benar. Nah, setelah itu kita klik ini, kemudian kita ketik nama lengkap. Jadi nanti siswa harus mengetik nama lengkap, kemudian kita pilih jawaban singkat dan kita klik ini wajib isi. Jadi nanti hasilnya di sini ada tanda bintang di pojok kanan atas. Kemudian setelah itu biasanya kita tambah lagi kelas. Kalau kita mengajar lebih dari satu kelas, kita harus buat pertanyaan yaitu dengan pilihan ganda. Jadi harus ada multiple choice. Jadi kita tulis kelas. Kemudian contoh di sini kita tulis 11 AKL 1, di sini 11 AKL 2, kemudian 11 AKL 3. Jadi kita sisa enter. Nah, setelah itu karena contoh saya mengajar di 3 kelas akuntansi, di sini ada 11 AKL 1 dan sampai dengan 11 AKL 3. Nah, kemudian kita klik lagi wajib isi. Nah, setelah itu kita mau tambahkan NIS. Kita tambah. Kemudian kita ketik NIS. Nah, di sini NIS-nya kita bukan lagi memilih jawaban multiple choice, tetapi kita tulis di sini kita klik jawaban singkat. Jadi siswa nanti sisa mengetik NIS-nya berapa. Kemudian kita klik ini wajib isi. Nah, setelah ini bagian pertama sudah selesai, yaitu bagian identitas. Ada nama lengkap, atau di sini kita ubah nama lengkap, nama siswa, kemudian kelas dan NIS. Nah, ini sudah selesai di bagian pertama. Kemudian kita akan tambah di bagian kedua, yaitu menu soal. Nah, ini kita klik ini tambahkan bagian. Jika tadi kita menambahkan tambahkan pertanyaan, kita klik tanda plus ini. Nah, sekarang kita akan tambahkan bagian, yaitu bagian soalnya, karena identitasnya sudah selesai. Nah, kita tambahkan bagian 2. Nah, bagian 2 ini tempat soal. Contoh soal ADM pajak 11 AKL. Nah, di sini. Kemudian kita ketik deskripsi soal, isilah atau pilihlah jawaban yang benar. Nah, ini soal administrasi pajak 11 AKL, pilihlah jawaban yang benar. Ini sudah ada instruksi soal, kemudian kita tambahkan
kita tambah. Nah, di sini sudah ada pertanyaan. Jadi karena saya sudah menyiapkan soal di sini di Word, jadi kita sisa masukkan saja. Saya minimize dulu. Nah, di sini saya sudah ada soal, jadi saya sisa masukkan soalnya. Kemudian paste. Kita hapus saja nomornya karena nanti soalnya akan teracak. Kemudian kita contoh di sini retribusi, kita ketik saja cukai, pajak, denda. Nah, kemudian di sini sudah ada pilihan karena optionnya ada 5 A sampai E. Jadi ini sudah masuk soalnya, kemudian jawabannya sudah ada. Nah, bagaimana caranya jika kita akan memberikan kunci jawaban ya? Jadi sebentar pengaturan kunci jawabannya dan kita lanjut lagi, dan di sini siswa wajib isi. Kemudian kita tambahkan lagi soal berikutnya. Kita copy. Kita copy. Ini contoh saja supaya cepat. Kita pilih option, kita copy dulu option yang benar. Contoh di sini optionnya kita pilih pajak, kemudian B. Nah, ini contoh saya cuman masukkan 2 nomor. Nah, ini soalnya sudah selesai, sudah kita masukkan berikut dengan berikut dengan jawabannya. Nah, bagaimana cara kita menambahkan kunci jawaban agar nanti pada saat memeriksa kita tidak setengah mati dalam memeriksa. Jadi kita atur, di sini ada pengaturan, ada setelan. Nah, di sini ada pengaturan umum. Nah, kumpulan email ini apabila respon sebentar siswa akan menjawab. Jika kita akan centang, maka emailnya akan masuk juga. Kemudian di sini saya pilih tidak mencentang ini. Kemudian perlu masuk, di sini ada batasi ke 1 tanggapan. Maksudnya di sini jika satu akun email atau akun siswa cuma hanya bisa menanggapi 1 kali saja. Jadi saya checklist ini. Kemudian ini responden dapat edit setelah mengirimkan. Lihat diagram ringkasan atau respon. Di sini tidak ada yang saya pilih. Kemudian kita pilih lagi di presentasi, di sini tidak ada. Kemudian kuis. Nah, ini kita jadikan sebagai kuis. Kemudian di sini ada rilis nilai segera setelah setiap pengiriman. Kemudian di sini ada responden dapat melihat. Nah, jika kita menginginkan siswa akan melihat pertanyaan yang tak terjawab dan pertanyaan yang benar, kita checklist di sini. Dan di sini ada nilai poin. Jadi setelah mengerjakan soal, siswa bisa melihat poinnya secara langsung, berapa yang mereka dapatkan. Nah, di sini saya tidak memilih ini dan ini juga. Nah, saya cuma men-checklist nilai poinnya. Jadi sebentar siswa bisa melihat nilainya secara langsung. Saya simpan. Nah, sekarang sudah kita simpan. Jadi setelah ini kita bisa masukkan poinnya dan kunci jawaban. Nah, contohnya seperti ini, kita klik. Nah, di sini sudah ada pilihan kunci jawaban. Saya masukkan kunci jawaban. Di sini kita masukkan kunci jawaban. Nah, ini soal kontribusi wajib pajak yang dibayarkan. Nah, jawabannya adalah pajak. Nah, kemudian kita tambahkan poinnya. Contoh saya kasih poin 50 untuk soal ini karena cuma 2 nomor. Kemudian bagian yang kedua, berikut ciri-ciri pajak kecuali jawabannya, kunci jawabannya. Jawabannya ini mendapatkan. Kemudian kita kasih 40. Oke, selesai.
wajib isi. Nah, seperti itu. Jadi bagian 1 ada identitas, ada nama siswa. Nah, di sini kita tambah lagi, kayaknya tadi terhapus. Kelas, kemudian sini. Oke, jadi penilaian tengah semester administrasi pajak 11 AKL. Di sini bagian 1 bagian identitas. Kemudian bagian 2 di sini ada soal berikut dengan kunci jawabannya. Nah, sekarang kita akan kirim. Kita kirim. Nah, kita pilih yang ini yang di tengah. Nah, kita pilih lihat tautannya, kita perpendek URL-nya, kemudian kita salin. Nah, URL ini, kode ini, link ini akan kita salin atau akan kita kirimkan ke kelas yang akan kita ajarkan, kelas yang akan kita berikan ujian. Jadi di sini saya sudah memakai akun lain. Nah, kita coba. Saya paste link ini, dan link ini akan kita kirimkan ke siswa. Contohnya saya simulasikan saya sebagai siswa. Kita lihat. Nah, ini sudah ada. Jadi tampilan yang tadi kita buat itu akan seperti ini. Jadi sudah ada nama penilaian tengah semester administrasi pajak 11 AKL. Data berikut, isilah data berikut dengan benar. Saya tulis di sini nama, contoh saya sebagai siswa, saya pilih 11 AKL 1. Kemudian NIS-nya 903. Ini contoh NIS. Kemudian berikutnya. Nah, di sini sudah ada soal administrasi pajak. Pilihlah jawaban yang benar. Di sini sudah ada soalnya, kontribusi wajib pajak dibayarkan. Kemudian saya pilih pajak. Kemudian di sini saya pilih. Nah, di sini tampil poin yang kita berikan tadi. Saya pilih ini. Oke, jawabannya sudah ada. Mari kita kumpulkan dan kirim. Kita kirim. Nah, kita lihat skornya berapa. Oh, ternyata saya mendapatkan skor 100 karena tadi poinnya benar semua. Oke, sampai di situ sebagai siswa. Nah, di sini lagi kita akan lanjutkan bagaimana respon ketika kita sebagai guru mau lihat respon siswa, apakah sudah mengisi dengan benar, apakah jawabannya seperti apa. Nah, di sini ada gambar warna hijau, kotak warna hijau. Di sini spreadsheet, itu dalam bentuk spreadsheet kita buat, kita klik ini, kemudian kita buat spreadsheet baru, kita ganti namanya, kita ganti dengan hasil PTS ADM pajak kelas 11 AKL. Ini contoh. Ini tadi hasilnya kita buat. Nah, kita buat seperti itu. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Jadi sudah ada skornya. Fajrin Ismail mendapatkan skor 100. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi seperti itu tutorial untuk membuat soal menggunakan Google Formulir. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.